Ngeten kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen niku mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu maca napa? Tasbih. Tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya di subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu mentulu isamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Ini rumah. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru kesubuh. Ulama wis ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh niki. Wiri ya, lho kok wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho terbiyen. Ya mau sik wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Gini itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Jadi ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf, rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tambah pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan. Pokoknya ada dokholki. Kulo nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau. Iku rong mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napase wong ora umat to wong kok wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada mawasi ilmu wong pokoke ngoten. Ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh KN, kiai yang biasa batul masail. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masail, job sufi kalau pensiun, ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira. Rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah, tadi wis tolak gain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki, kamu saya talak. Salahkan keluar kamping telu, tapi dia hanya bilang salahkan loh, tidak tolak tuki,
tolak begini. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan to wong sing kena napa. Ini masalah begini. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan adat. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dua Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dua Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah." Aku ning bumi sebagai khalifah, yaiku rupa manusa. Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wasikut manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat di pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati tenan, manusa diangkat dadi napa? Lho dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah to. Lho nek muni subhanallah do nak kok ngono, Pak. Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang rezeki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya mutasi lah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal mesti aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi ada takhalqi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mereka nambah angen-angen dia spektakuler rugen. Belum gitu. SBY guyu wajar tuh. Karir politik presiden guyu akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus. Dan itu tidak mudah. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler rugen. Paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mau cintaan banten, mau kelainan, tak mau pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan kan jago.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar, setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah, godo terus nyesat mas. Dari wong sufi mau sing wong alma, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatmu, angger godo iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu ngono tenan. Ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang. Kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil, menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngono kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ora ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah mau agung. Lah sudah terus menang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Paham gitu. Mulane kula anggap setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasus. Sak kula anggap setan itu kasus. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to, nggih to besar. Oh, hadis itu. Iya, tapi ning arepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah lagi wallahu akbar. Lo soal bingung karena ke wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kowe udah nyesal. Gus kula selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal, di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ngono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku watuk ning nggonku dhewe kok. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah sama opo. Aku manggon ning omahku dhewe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam lah jajan aku mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Khalaf, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini, bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh begitu. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir.
Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wah semono yo kalah mbek godane. Dadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dase gede, mergo puji menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap isu dene. Ati cilik dene ngadepi aku kok tak anggap napa? Isu mindilu hadita. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan. Subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kok iki yakin am sing gawe sapa. Ya sing gawe aku ya Allah ya sampe ya apik setan apik. Termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni akhawfuha rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni akhawfuha rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tau ora. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, ngono ambek pangeran lari matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lah ya repot. Ora nek Quran nyontok, maka matalis setan isqala lil insani kufur, tapi fala maka faro qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal